Selamat datang di podcast Sorot Lensa, ruang diskusi interaktif untuk membedah isu-isu strategis seputar birokrasi, hukum, dan pelayanan publik. Bersama saya, Sylvia Letuar, yang akan memandu obrolan berbobot kita hari ini. Sobat Lensa, sebagai aparatur sipil negara, kita seringkali mendengar jargon birokrasi bersih dan melayani. Namun, di lapangan, jalannya tidak selalu mulus. Ada banyak zona abu-abu yang menantang integritas kita. Salah satu yang paling menjebak adalah konflik kepentingan potensial. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang berada di dalamnya sampai akhirnya masalah besar terjadi. Hari ini, dalam rangka pemenuhan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, kita akan mengupas tuntas topik ini dari berbagai sudut pandang bersama 3 rekan ASN hebat yang sudah hadir di studio kita hari ini. Yang pertama, ada Pak Fikri selaku analis kebijakan ahli pertama. Halo Pak Fikri, apa kabarnya? Halo Ibu Silvi, baik Ibu. Puji Tuhan. Yang kedua, ada Ibu Desvi selaku auditor ahli pertama dari Inspektorat. Selamat siang Ibu Desvi. Selamat siang Ibu Silvi. Ya. Dan yang ketiga, ada Pak Dani selaku analis sumber daya manusia. Selamat datang Pak Dani. Halo semuanya. Luar biasa sekali semangatnya ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke akar masalahnya. Pertama, narasumber kita, Pak Fikri. Di kalangan ASN baru atau CPNS, sering ada pemikiran, kan saya juga tidak korupsi. Saya hanya membantu kenalan saja. Jadi, saya masih aman dong. Nah, dari pertanyaan itu, tolong luruskan konsep konflik kepentingan yang sifatnya potensial ini berdasarkan regulasi kita. Nah, ini dia salah kaprah yang terjadi Bu Silvi. Jadi kalau kita merujuk pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pedoman penanganan konflik kepentingan, definisinya jelas. Konflik kepentingan itu ada 3 fasenya, potensial, persepsi, dan aktual. Konflik kepentingan potensial adalah situasi di mana seorang ASN memiliki kepentingan pribadi, baik itu karena hubungan keluarga, bisnis sampingan, dan politik, yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya di masa depan. Meskipun saat ini belum terjadi pelanggaran atau penyelewengan, ingat, kuncinya adalah belum terjadi. Kenapa ini berbahaya? Karena ini seperti asap. Di mana ada asap, potensi terjadinya api kebakaran itu besar sekali. Kalau kita mengabaikan kondisi potensial ini, kita sudah melanggar core value berakhlak, khususnya nilai akuntabel, yaitu kewajiban untuk bertindak jujur dan transparan sejak awal proses. Begitu Ibu Silvi. Baik sekali Pak. Berarti meskipun niat kita masih lurus, tapi kalau posisi kita rawan, itu sudah masuk kategori konflik kepentingan potensial ya Pak? Tepat sekali Ibu Silvi. Regulasi kita termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menuntut kita untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Jadi tidak perlu menunggu sampai terjadi kerugian negara baru kita bertindak. Justru pencegahannya ada di fase potensial ini. Wah, menarik sekali ya. Nah, sekarang kita bergeser ke Ibu Desvi sebagai auditor di Inspektorat. Ibu pasti sering berhadapan dengan temuan-temuan di lapangan. Bisa bagikan tidak Bu, contoh real atau skenario kasus di instansi pemerintah yang menggambarkan konflik kepentingan potensial ini? Baik Ibu Silvi, kita ambil contoh misalnya begini. Instansi Pak Dani bekerja sedang mengadakan seleksi pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Pak Dani ditunjuk menjadi salah satu anggota panitia. Di saat yang sama, adik kandung Pak Dani ternyata mendaftar dalam seleksi tersebut. Saat ini prosesnya baru sampai tahap seleksi administrasi. Pak Dani tidak boleh membocorkan soal, tidak boleh mengontrol nilai, pokoknya belum melakukan tindakan curang apapun.
Namun, posisi Pak Dhani sebagai panitia dan adiknya sebagai peserta itu sudah otomatis menciptakan konflik kepentingan potensial. Kenapa? Karena sebagai manusia ada kedekatan emosional yang berpotensi menggoyahkan objektivitas Pak Dhani saat memberikan penilaiannya nanti. Wah, berarti ini dilema yang sering terjadi di masyarakat kita ya, Bu? Yang kental sekali dengan budaya kekeluargaan. Oke, Pak Dhani, sebagai analis SDM, bagaimana tanggapan Anda kalau nama Anda dijadikan contoh seperti kasus tadi? Waduh, untung itu cuma contoh ya Ibu Deswi. Tapi itu memang fakta yang di lapangan. Contoh lain yang tidak kalah sering dibahas dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi tentang konflik kepentingan adalah masalah rangkap jabatan atau hubungan bisnis. Bayangkan, seorang ASN di Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen untuk proyek pengaspalan jalan, di sisi lain, ia memiliki saham pasif di sebuah perusahaan kontraktor lokal yang kebetulan ikut serta dalam tender proyek tersebut. Walaupun dia berjanji akan bersikap adil, sistem tidak bisa menjamin hal itu. Jika situasinya dibiarkan akan rawan. Menurut studi literatur dari Harvard Business Review tentang etika publik, bias psikologis untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok itu seringkali bekerja di bawah alam sadar kita, Ibu Sylvie. Artinya sistem kelembagaan ini tidak boleh bersandar hanya pada janji saja ya. Seperti saya akan objektif, melainkan harus ada pembatasan yang nyata ya Pak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kalau konflik kepentingan potensial ini terdeteksi, bagaimana cara mengelolanya dan apa yang harus dilakukan oleh ASN yang bersangkutan agar tidak berdampak negatif pada organisasi? Pak Dhani, silakan. Ya, langkah mutlak pertama adalah keterbukaan dan deklarasi. Ini menguji nilai loyalitas kita, apakah kita loyal pada kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan kita sendiri. Jika saya berada di posisi panitia seleksi tadi, saya tidak boleh diam saja. Saya harus segera membuat laporan tertulis kepada atasan langsung atau tim kode etik instansi. Dengan bertulisan begini, saya menginformasikan bahwa salah satu peserta seleksi adalah kerabat dekat saya. Tindakan melapor ini adalah langkah preventif utama saya, Ibu Sylvie. Lalu setelah dilaporkan, apakah prosesnya akan berhenti? Atau apa yang akan dilakukan oleh instansi? Bu Desvi? Nah, disinilah fungsi internal, kontrol, atau pengawasan berjalan, Bu Sylvie. Berdasarkan panduan dari Kementerian Pan-RB dan KPK, ada beberapa opsi keputusan yang bisa diambil oleh pimpinan instansi. Yang pertama, rekusal atau pengunduran diri, di mana ini menjadi solusi yang paling bersih bagi Pak Dhani untuk dibebas tugaskan dari kepanitiaan seleksi dan posisinya digantikan oleh pejabat lain yang setara namun independen. Yang kedua ada restriction atau pembatasan akses, yaitu jika kehadiran Pak Dhani mutlak diperlukan dan tidak ada penggantinya, maka akses Pak Dhani terhadap hasil ujian atau lembar jawaban milik kerabatnya harus ditutup total. Penilaiannya boleh dilakukan oleh anggota panitia yang lainnya. Yang ketiga itu ada pengawasan melekat atau monitoring, di mana proses kerja Pak Dhani akan diawasi secara khusus oleh inspektorat atau tim pengawas internal untuk memastikan tidak adanya intervensi. Seperti itu. Nah, betul sekali apa yang disampaikan Bu Desvi ya. Dan saya ingin menambahkan dari pernyataan Bu Desvi bahwa bahwa penanganan ini tuh tidak akan efektif kalau instansi tidak memiliki sistem pengandalian intern pemerintah atau SPIP yang matang. Instansi harus punya kanal pengaduan seperti whistleblowing system atau WBS. Jadi, jika ada pegawai lain yang mengetahui adanya konflik kepentingan potensial, namun pegawai yang bersangkutan tidak melapor, pegawai lain bisa melaporkannya secara aman tanpa takut ada intimidasi. Ini adalah perwujudan nilai kolaboratif di lingkungan kerja. Oke, terima kasih ya.
Diskusi yang sangat padat, membuka mata, dan tentunya sangat relevan dengan kita semua. Sembari kita mengakhiri sesi podcast Sorot Lensa hari ini, saya ingin meminta closing statement nih, berupa refleksi singkat atau pesan-pesan dari masing-masing narasumber kita, khusus untuk rekan-rekan CPNS yang saat ini sedang menempuh latsar. Silahkan, saya persilahkan dari Pak Fikri deh. Nah, untuk rekan-rekan CPNS seluruh Indonesia, ingatlah bahwa menjadi ASN bukan sekadar tentang mendapatkan pekerjaan tetap, melainkan tentang memikul tanggung jawab moral yang besar. Jangan pernah membenarkan hal-hal kecil yang salah hanya karena sudah biasa dilakukan. Sadari dan kelola konflik kepentingan sejak dini. Itu. Selanjutnya, Ibu Desvi. Baik, kalau dari saya singkat saja Ibu Silvi. Integritas itu ibarat kaca. Sekali ia retak karena kepentingan pribadi, ia tidak akan pernah bisa kembali utuh. Maka, jadilah ASN yang akuntabel dan berani transparan. Terakhir, Pak Dani, closing statement-nya. Mari kita jadikan core value berakhlak sebagai kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan kita di birokrasi. Ingat, reputasi instansi tempat kita mengabdi dibangun dari kejujuran masing-masing individu. Luar biasa penutup dari ketiga narasumber kita hari ini. Sobat Lensa, kesimpulan podcast kita hari ini sangat jelas. Konflik kepentingan potensial bukanlah aib ataupun kesalahan langsung, melainkan sebuah situasi yang menguji kematangan integritas kita dengan kejujuran untuk melapor dan kepatuhan pada sistem. Kita bisa menyelamatkan diri kita, organisasi kita, dan yang paling terpenting, menjaga kepercayaan masyarakat kepada negara. Saya, Sylvia Letwar, dan seluruh tim kerabat kerja Sorot Lensa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.